Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1. Begini firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang dalam menghadapi dunia yang saat ini semakin bergolak di segala bidang kehidupan, sangat dibutuhkan usaha yang keras bila kita masih ingin bertahan hidup. Jadi tidak ada istilah hidup santai dan bermalas-malasan. Begitu pula dalam hal rohani, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjalani hidup kekristenan, agar hidup kita berkenan kepada Allah. Sebab yang menjadi kehendak Allah adalah pengudusan, yaitu supaya kami menjauhi percabulan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 5. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata bersungguh-sungguh dalam ayat 1 ini berarti serius dan tidak main-main lagi. Adapun maksud Paulus memberi nasihat ini adalah agar di hari-hari terakhir ini kita tidak main-main lagi dengan ibadah kita dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, padahal dengan sangat tegas firman-Nya berkata di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan di sana, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak dari kita mungkin berkata bahwa sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sudah rutin ke gereja setiap minggu, aktif di persekutuan doa, dan tak pernah lupa berdoa dan juga membaca renungan harian. Nah, Bapak, Ibu, namun bila dibandingkan dengan jemaat di Tesalonika, kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Mereka tetap setia dan tekun melayani Tuhan di tengah penderitaan, tindasan, dan segala kesukaran yang mereka hadapi. Semangat mereka tidak pernah luntur untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu pun masih diingatkan oleh Paulus untuk lebih lagi bagi mereka. Lalu sementara dengan kita mendapat masalah sedikit saja sudah malas dan tidak mau melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita lebih lagi bersungguh-sungguh dalam melakukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.